Salam Tuhan bersama kita. Semoga hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Senang berjumpa kembali dalam renungan harian Santapan Jiwaku. Santapan kehidupan yang selalu membawa kita kepada kebahagiaan ilahi. Saudara-saudari, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan kita dengar dari Injil Markus. Bab 8 ayat 22 sampai 26. Saya mengundang kita semua untuk mengambil bagian dalam mendengarkan dan berusaha juga untuk memahami dan merenungkannya di dalam hidup kita. Inilah Injil suci menurut Markus. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Betsaida. Di situ orang membawa kepada Yesus seorang buta, dan mereka memohon kepadanya supaya ia menjamah dia. Yesus memegang tangan orang buta itu dan membawa dia keluar kampung. Lalu ia meludahi mata orang itu dan meletakkan tangannya atasnya dan bertanya, "Sudahkah kau lihat sesuatu?" Orang itu memandang ke depan, lalu berkata, "Aku melihat orang, sebab melihat mereka berjalan-jalan, tetapi tampaknya seperti pohon-pohon." Yesus meletakkan lagi tangannya pada mata orang itu. Maka orang itu sungguh-sungguh melihat dan telah sembuh. Sehingga ia dapat melihat segala sesuatu dengan jelas. Sesudah itu Yesus menyuruh dia pulang ke rumahnya dan berkata, "Jangan masuk ke kampung." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, untuk memahami satu peristiwa ilahi, kita membutuhkan satu keyakinan yang kita sebut iman. Iman membawa kita untuk mengalami proses yang ilahi itu. Dan tentu ketika kita berbicara proses yang ilahi, berarti kita berbicara tentang Allah. Dalam bacaan hari ini, kita bisa melihat ada satu proses iman yang ada dalam diri seseorang yang mengalami kebutaan. Ia mencari Yesus. Ia merindukan untuk berjumpa dengan Yesus. Dan ketika ia mendengar, dan ketika ia mengetahui Yesus ada di Betsaida, ia datang. Ia datang. Dan di situ ia memohon kepada Yesus untuk menjamah dia. Iman itu berawal dari satu kerinduan dia. Bahwa kerinduan ini menghasilkan satu keyakinan. Maka ketika ia berjumpa dengan Yesus, ketika ia memohon kepada Yesus, dan ketika Yesus menjamah dia, di sini ia sudah menaruh harapan, satu keyakinan, bahwa Allah yang hadir dalam diri Yesus mampu untuk menyembuhkan dia. Kalau ia tidak yakin, kalau ia tidak percaya, ia tidak akan pernah datang kepada Yesus. Ia tidak akan memohon kepada Yesus. Tetapi apa yang ia lakukan adalah sesuatu yang bertumbuh dari iman. Iman memampukan orang untuk melihat keilahian Allah. Itu penting. Sehingga peristiwa hari ini, Yesus bukan hanya menyembuhkan dia secara jasmani, tetapi juga menyembuhkan dia secara rohani. Itu poin yang pertama. Yang kedua, proses iman adalah suatu perjalanan yang selalu berada pada satu rangkaian waktu yang kita sebut dengan proses. Ketika Yesus menyembuhkan dia, Yesus tidak langsung menyembuhkan lalu ia mampu melihat, tetapi membutuhkan proses. Di dalam hidup kita pun seperti itu. Ada orang yang ingin selalu instan. Tapi di dalam Yesus kita lihat hari ini, ia mau melalui suatu proses. Proses untuk meyakinkan kita. Proses untuk memperteguh iman kita. Proses untuk meyakinkan diri kita. Bahwa Allah itu tidak pernah meninggalkan kita. Sehingga Yesus hari ini sesungguhnya mau mengatakan bahwa banyak orang mencari dia oleh karena mujizat. Bukan karena percaya.
Sehingga proses itulah yang dibutuhkan oleh Yesus. Bukan datang karena melihat mujizat, tetapi setelah itu tidak meyakini apa yang mereka lihat. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, peristiwa hari ini harus menjadi satu kekuatan iman kita. Bahwa di dalam hidup kita, hidup ini adalah satu perjalanan waktu, satu proses yang harus kita lalui. Tidak boleh serta-merta bahwa apa yang kita inginkan itu akan terjadi. Butuh proses, butuh kesetiaan, butuh ketabahan, butuh waktu untuk memenuhi. Kadang Tuhan memberikan kita kesempatan waktu untuk kembali mengasah iman kita, untuk menjadi lebih baik, lebih kuat, lebih kokoh, lebih teguh. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, semoga peristiwa iman hari ini juga memberikan kesembuhan bagi kita. Kesembuhan bagi mata hati kita, kesembuhan bagi jiwa raga kita, kesembuhan bagi seluruh penyakit yang kita miliki. Supaya apa? Supaya kita merasakan sentuhan tangan Tuhan, jamahan tangan Tuhan yang membawa kita kepada kebebasan, kepada kebahagiaan. Dan semoga kita pun mampu untuk melihat kebaikan Allah setiap hari dalam hidup kita, dan kita terus memuji, memuliakan, dan mengagungkan Allah sebagai sumber kekuatan hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita hari ini dalam seluruh karya dan hidup kita, menyembuhkan semua kita yang sakit dengan berkat-Nya yang berlimpah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.